干涉一下！你们团长叫你们住手！ Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Soulen 2 episode 166 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja pembahasan episode sebelumnya. Melihat pasukan mereka terus menghilang, dua komandan elit kerajaan Matahari Bulan langsung terkejut bukan main. Sementara Huo Yuho dan Tang Wutong mengawasi sambil mencari kesempatan memusnahkan mereka. Meski pada akhirnya sempat terjebak dalam formasi pertahanan serta dihujani serangan alat roh, Huo Yuho mampu dengan mudah memanfaatkan dimensi kematian untuk bersembunyi sekaligus menyusun strategi. Singkatnya, Susansi yang diketahui merupakan pangeran kerajaan Doling lantas segera mengambil alih kepemimpinan sehingga mereka bisa segera menstabilkan istana kerajaan yang telah hancur total. Di sisi lain, Yu Hao terus memburu pasukan musuh menggunakan teknik imitasi dan meriam laser jarak jauh sehingga menguras kekuatan pertahanan musuh. Sampai akhirnya, di saat musuh mulai kelelahan dan panik, Yu Hao mengeluarkan meriam pengurai tingkat 9 yang mampu menghancurkan formasi pertahanan. Menyadari kekuatan lawan sangat mengerikan, kedua komandan akhirnya menyusun jebakan untuk memancing Yu Hao keluar dari persembunyiannya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Menyadari musuh memiliki kemampuan menyembunyikan diri, Komandan Xia Chen Xuan lantas berencana untuk memancing musuh melakukan serangan sehingga mereka bisa melacak posisi keberadaan musuh. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pasukan memusatkan kekuatan dan meluncurkan serangan penuh. Bahkan jika kedua musuh tidak mati, maka kemungkinan pastilah akan terluka parah. Tidak menolaknya, Komandan Su Tianyuan lantas memerintahkan keempat kapten pasukan untuk membentuk tim penyerangan gabungan. Setelah melakukan rencana selama 3 jam, serta musuh tidak kunjung melakukan serangan, hal tersebut membuat kedua komandan mulai panik. Selain mereka yang akan dirugikan jika terus menunggu, maka jika melakukan terobosan, maka dikejar oleh seorang super dolo dan master alat roh level 9, maka pastilah pasukan akan mengalami kerugian besar. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, seorang kapten melaporkan mendeteksi adanya pergerakan mendekat ke lokasi mereka. Bahkan dikarenakan jumlahnya sangat banyak dan dari darat, mereka sempat semakin panik dan bertanya-tanya, apakah hal tersebut merupakan pasukan bantuan kerajaan Doling, tapi bukankah pasukan tersebut sedang menuju kota Shrek? Meskipun tidak menemukan jawaban yang pasti, Komandan Xia lantas memerintahkan seluruh pasukan mempersiapkan meriam laser sehingga mereka bisa mengantisipasi hal paling buruk. 天哪！我这里要多少有多少，生灵教专属的亡灵生物骷髅增物共荣。这是什么？ Namun nyatanya, musuh yang mendekat bukanlah pasukan bala bantuan kerajaan Doling, melainkan seluruh pasukan mayat hidup King Huo Yuho yang memiliki bentuk seperti milik Sekte Roh Suci. Melihat adanya pasukan mayat hidup tersebut, Komandan Su justru langsung menuduh pasukan tersebut berasal dari Sekte Roh Suci. Dia juga beranggapan tidak heran musuh bisa memiliki alat roh pengurai tingkat 9 yang hanya dimiliki kerajaan Matahari Bulan. Terlebih lagi, di saat Su Tianran berniat membentuk aliansi dengan Sekte Roh Suci, dia menjadi salah satu orang yang sangat menentangnya. Sehingga tidak heran kenapa Sekte Roh Suci sangat ingin membunuh mereka di wilayah kerajaan Doling. Selain itu juga,
Dikarenakan Zhong Liwu tidak cocok dengan Dewi Perang Juzi, maka penyerangan kali ini pastilah bertujuan untuk melemahkan Dewi Perang dari belakang. 鬼的东西是没完没了了吗？ Jumlah pasukan mayat hidup yang tidak ada habisnya dan terus-menerus bertambah jelas membuat situasi kedua pasukan elit semakin tidak menguntungkan. Bahkan menghadapi pasukan semacam ini bukanlah keahlian pasukan. Sementara itu, di saat Tang Wutong terlihat heran kenapa pasukan mayat hidup seolah-olah tidak ada habisnya, bahkan mampu melakukan baku hantam terus-menerus. Yu Hao dengan bangga mengatakan, gurunya alias elektrolog menggunakan api roh sebagai fondasi, sehingga semakin banyak mereka terbunuh dan membunuh, maka justru akan semakin cepat pasukan mayat hidup bisa kembali bangkit. Melihat pasukan mayat hidup alias pasukan mayat abadi King Huo Yu Hao terus-menerus bisa kembali bangkit, membuat hati pasukan kerajaan Matahari Bulan langsung dipenuhi ketakutan tiada tara. Mereka seolah-olah dipaksa bertarung tanpa akhir. Di bawah rasa takut dan panik, manusia pada dasarnya pastilah melepaskan seluruh kekuatan untuk bertahan hidup, sehingga tanpa ragu sedikit pun, pasukan kerajaan Matahari Bulan yang tersisa langsung melepaskan serangan meriam laser untuk kembali menyapu pasukan mayat hidup. Fakta pasukan mereka menjadi tak terkendali jelas membuat kedua komandan merasa panik. Bahkan meski mereka telah mencoba menggunakan sebuah alatro untuk menyadarkan pasukan, namun sayangnya hal itu percuma saja. Seluruh pasukan terlihat terus menggila dan menyerang tanpa henti. 物理手段干涉一下！你们团长叫你们住手！ Tepat ketika radar menunjukkan pasukan mayat hidup telah menghilang, seluruh pasukan terlihat mengalami kelelahan luar biasa hebat, sehingga Komandan Xia memerintahkan pasukan untuk segera beristirahat. Namun sayangnya, King Yu Hao tidaklah membiarkan hal tersebut. Dia segera kembali mengeluarkan pasukan mayat hidup dari dimensi kematian, sehingga membuat pasukan yang awalnya mulai tenang kembali panik. Mereka kali ini tidaklah melakukan perang, melainkan bunuh diri dan menjadi benar-benar gila. Fakta tersebut jelas membuat kedua komandan benar-benar panik. Mereka beranggapan jika situasi terus-menerus seperti ini, maka cepat atau lambat seluruh pasukan akan melakukan pemberontakan. Dengan adanya alasan tersebut, Komandan Xia justru secara nekat lantas melepaskan alat roll level 9 terkuatnya untuk melakukan serangan dengan kekuatan penuh. Tujuannya jelas ingin segera mengakhiri perang dan terlepas dari situasi semacam ini. Serangan meriam laser level 9 barusan terlihat menimbulkan efek luar biasa hebat, serta terlihat berhasil memusnahkan lebih dari setengah seluruh pasukan mayat hidup, sehingga untuk sementara waktu bisa menimbulkan perasaan tenang di hati seluruh pasukan. Meskipun hal tersebut bisa memberi waktu bagi mereka untuk bernafas, namun Komandan Xia justru sempat kecewa telah menggunakan alat roh terkuatnya sebelum musuh yang sebenarnya menunjukkan diri. Tapi dia juga merasa hal tersebut adalah satu-satunya cara untuk sementara waktu mengembalikan moral pasukannya. Di sisi lain, meskipun Tang Wutong sempat terkejut, musuh benar-benar menggunakan alat roh level 9 untuk menyerang, tapi untungnya saja berkat deteksi spiritual Yu Hao, pasukan mayat hidup terkuat bisa segera melarikan diri dari arah jangkauan serangan. Di saat Yu Hao mengatakan, dia juga memiliki alat roh level 9 terkuat yang belum saatnya untuk digunakan, Tang Wutong justru beranggapan rencana Yu Hao sudah terbukti berhasil menekan musuh. Bahkan musuh sudah kehilangan kendali sampai menggunakan alat roh level 9. Meskipun hal tersebut adalah fakta, namun Yu Hao tetap ingin melanjutkan rencananya untuk memberikan tekanan. Bahkan meski alat roh pertahanan musuh mampu menahan energi dan serangan jiwa, namun tidaklah mungkin tahan oleh perubahan suhu. Tepat ketika Yu Hao memerintahkan pasukan mayat hidup untuk mundur, pasukan musuh sempat merasa lega,
serta memanfaatkan hal tersebut untuk beristirahat sambil bergantian membentuk perisai pertahanan. Dalam periode waktu tersebut, Yu Hao memanglah tidak kembali menyerang secara brutal seperti sebelumnya. Dia lantas menggunakan kekuatan atribut esnya untuk merubah cuaca di tempat ini menjadi sangat dingin, sehingga membuat seluruh pasukan Ryu mulai kembali mengalami tekanan. Sambil beristirahat, Komandan Su sempat mengutarakan pikirannya, di mana saat menjalankan misi semuanya berjalan lancar. Tapi saat mau pulang, malah dapat masalah seperti ini. Ucapan tersebut langsung membuat Komandan Xia menyalahkan tindakan Sekte Roh Suci. Dia bahkan berjanji, setelah terbebas dari tempat ini, dia tidaklah akan membiarkan Sekte Roh Suci begitu saja. Serta menegaskan, pengkhianatan Sekte Roh Suci kali ini tidak lagi bisa didamaikan. Berani menyinggung pasukan elit, jika tidak mati, maka harus menerima ganjaran setimpal. Selain itu juga, Komandan Xia tidak bisa menutupi fakta kalau musuh yang paling merepotkan adalah dua sosok yang sebelumnya muncul. Pasalnya, jika bukan karena memiliki kemampuan menyembunyikan diri, seorang limit dolo sekalipun tidak akan mampu menghadapi dua pasukan elit. Komandan Su lantas memintanya untuk tenang. Dia sangat yakin tembakan alat roh level 9-nya pastilah telah membuat musuh menderita dan telah melarikan diri. Oleh sebab itu, dia meminta pasukan untuk beristirahat selama 2 jam, kemudian barulah melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah 2 jam berlalu, kedua komandan sempat memerintahkan pasukan menghentikan perisai pertahanan dan bersiap untuk mundur. Namun mereka juga dibuat heran, hanya dalam waktu 2 jam, salju ternyata sudah turun sangat banyak, bahkan menutupi seluruh area mereka. Oleh sebab itu, mereka segera meminta pasukan untuk menggunakan sinar alatro demi menembus dinding salju. Tapi tiba-tiba... Menyadari suhu langsung turun sangat drastis hingga 50 derajat, kedua komandan lantas memerintahkan pasukan melakukan terobosan ke udara. Tapi Yu Hao sudah menunggu momen tersebut dan melepaskan teknik ledakan es. Nah, ternyata semua kejadian tersebut memanglah sudah menjadi rencana Yu Hao sejak awal, di mana dia sengaja menggunakan alat roh untuk menguras energi musuh, kemudian menggunakan pasukan mat hidup untuk menguras mental, dan terakhir menggunakan suhu untuk memblokir perisai pertahanan, sehingga bisa benar-benar memusnahkan seluruh pasukan musuh. Fakta tersebut semakin membuat Komandan Xia menyalahkan Sekte Roh Suci. Namun Komandan Su segera menenangkannya dan memintanya untuk segera melarikan diri. Belum sempat mereka melakukannya, mereka justru dikejutkan melihat seluruh anggota tewas oleh serangan sebelumnya, sehingga membuat murka kedua komandan terhadap Sekte Roh Suci semakin besar. Hanya saja, ketika Komandan Su sedang terpukul oleh kematian para kaptennya, sosok salah satu kapten ternyata adalah Huo Yuho yang sedang menyamar. Selain berniat merebut seluruh alat roh level 9 milik Komandan Xia, Yuho juga menggunakan serangan layaknya milik Sekte Roh Suci untuk membunuhnya. Kejadian barusan jelas membuat Komandan Xia benar-benar emosi dan terpukul. Dia bahkan berniat untuk melakukan perhitungan kepada Sekte Roh Suci, bahkan bersumpah tidak akan membiarkan Sekte Roh Suci hidup dengan bebas. Sementara Hu Yuhao sengaja tidak membunuhnya, sehingga Komandan Xia bisa menyebarkan hoak atas tindakan Sekte Roh Suci kepada Dewi Perang Juzi nantinya. Wadidaw, King Hu Yuhao akhirnya menggunakan pasukan mat hidup untuk melakukan baku hantam ya guys ya. Bahkan membuat Komandan Xia salah paham, serta mengira kalau penyerangan terhadap mereka adalah ulah Sekte Roh Suci. Sehingga nantinya ketika Komandan Xia kembali ke garis depan, dia akan menyebarkan hoak atas kejadian tersebut.
dan menjadi masalah internal antara pasukan kerajaan Ryu dan Sekte Erosuchi. Waduh. Nah, di episode selanjutnya kita bakalan ngelihat nih gimana konflik di istana kerajaan Doling, di mana Susansi dituntut turun dari jabatannya. Bahkan ada anggota keluarga kerajaan bekerja sama dengan anggota kerajaan Ryu. Waduh, makin seru ya guys ya. Gimana, penasaran ya kan? Kalau kalian penasaran langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Di sana udah Mimin buatkan spoiler Solen 2 sampai tamat ya kan. Oke lah guys, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.